Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Meskipun sudah siang, tapi saya masih mau memberikan salam semangat pagi. Tiga kali. Semangat pagi. Terima kasih yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Trogosono, Ibu Siti Sri Lestari SPD, yang saya hormati narasumber 2 Ibu Ika Hertina SPD, yang saya hormati Ibu Kepala Desa Trogosono yang ini diwakili oleh Bapak Wisnu Sanjoko, yang saya hormati Bapak Ketua Paguyuban beserta bendahara, dan tidak lupa Bapak Ibu bersama karyawan SD Negeri Trogosono. Pada kesempatan yang berbahagia pada hari ini kita akan melaksanakan mendengarkan diseminasi positif SD Negeri Trogosono oleh CIP Angkatan 2. Apa itu budaya positif? Apa maknanya? Bagaimana pelaksanaannya? Dan apa manfaat atau hasilnya? Nanti akan kita simak bersama-sama pemaparan dari narasumber Ibu Ika Hertina. Kepada Ibu Hertina, waktu dan tempat silakan. Terima kasih kepada moderator Pak Pamit. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah telah melimpahkan rahmat kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dengan acara elaborasi penyebaran pemahaman dan pengalaman budaya positif. Perkenalkan, nama saya Ika Hertina, calon guru penggerak angkatan 9 SD Negeri Trogosono Kabupaten Purworejo. Pastinya Bapak atau Ibu, karena waktunya sudah siang, nanti saya kalau bilang SD Negeri Trogosono, yes, luar biasa. Siap? SD Negeri Trogosono, yes, luar biasa. Tiga kali, ulangi lagi. SD Negeri Trogosono, yes, luar biasa. Mari tepuk tangan buat kita. Oke. Ada Pak Wisnu. Tujuan saya mengadakan diseminasi di sini, yang pertama adalah untuk memenuhi tugas program pendidikan guru penggerak angkatan 9 modul 1.4 tentang budaya positif. Yang kedua adalah mensosialisasikan budaya positif di SD Negeri Trogosono. Oke, kita karena waktunya sudah siang, kita SBK dulu. Tetapi sebelumnya saya minta maaf nanti apabila kok malah ibu atau bapak disuruh gerak-gerak nyenggol-nyenggol temannya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Silakan. Kita ikuti gerakan yang ada dalam video ini yuk. Ini masih arahannya dulu yuk.
terima kasih. Ya, walaupun sekitar 2 menit badan kita tidak akan merasa kaku karena kita sebenarnya sudah bekerja dengan adanya SBK ini. Kita aliran darah kita akan bekerja sirkulasi untuk kebugaran tubuh kita. Oke, lanjut Pak Wisnu. Oke, kita di sini akan bukan saya memaksa, tapi saya mau belajar tentang penerapan disiplin positif yang akan saya paparkan nanti, pastinya nanti dengan kekurangan diri saya. Kita saksikan dulu video tentang disiplin positif berikut. Coba Bapak Ibu renungkanlah dari video tersebut memiliki apakah kita sebagai orang tua atau guru kita pernah melakukan hal yang serupa yang ada pada video tersebut. Coba renungkan Bapak dan Ibu. Pendidikan untuk mendidik dan membina peserta didik yang bertumbuh pada upaya membangun pemikiran dan perilaku positif, di mana dalam pelaksanaannya ada kebebasan dan aturan yang disepakati. Saat berdialog dengan para pendidik, hampir seluruhnya punya kesamaan, pernah mengalami terlambat ke sekolah, tidak mengerjakan PR, bolos, berkelahi, dan berperilaku tidak tepat lainnya. Akibatnya, mereka mendapat hukuman seperti membersihkan ruangan kelas, lari keliling lapangan, dipukul, dicuri telinga, Pernah Bapak Ibu? dibuang, Pernah. Pastinya ini bukan hanya di sekolah saja, tetapi orang tua pun juga pernah menghukum kayak terus berulang. Yuk kita renungkan lagi. Generasi ke generasi. Hukuman pada umumnya menyebabkan rasa sakit secara fisik, emosional, atau bahkan keduanya. Istilah corporal punishment meliputi hukuman fisik dan non-fisik yang bertujuan menyakiti atau menimbulkan rasa tidak nyaman. Contoh hukuman fisik memukul, menampar, dan menendang. Pastinya kalau murid yang dahulu pernah mengalami seperti itu ya Bapak Ibu, dipukul, diseblok, di apapun itu adalah suatu hukuman. Harus selalu direspon dengan hukuman. Disinilah pentingnya bagi kita memahami tahap perkembangan anak agar dapat merespon perilaku mereka dengan tepat. Setiap anak memiliki kecepatan pertumbuhan yang berbeda-beda. Sangat penting bagi pendidik untuk memahami dengan baik konsep tumbuh kembang anak agar dapat memegangnya sebagai prinsip dasar proses mendidik. Anak usia balita biasanya senang berlarian, sementara anak usia sekolah dasar cenderung lebih mempercayai guru dan teman-temannya. Kemudian anak SMP yang ada di masa pubertas senang mencoba hal baru dan sedang mengembangkan identitasnya. Apa yang dilihat dan didengar secara terus-menerus akan menjadi keyakinan baru mereka dan sekaligus membentuk ekspresi serta perilakunya. Lalu, bagaimana mengatasi konflik ketika perilaku anak tidak sesuai dengan harapan orang dewasa? Konsekuensi logis di dalam disiplin positiflah jawabannya. Konsekuensi logis adalah konsep paling dasar dalam logika. Dalam pendidikan, konsekuensi logis fokus pada solusi. Anak akan diajari mentaati aturan atas dasar kesadaran dan tanggung jawab. Anak juga mendapat penjelasan mengenai konsekuensi tindakan dan empati. Ada 2 syarat kondisi dan 4 prinsip dalam penerapan konsekuensi logis. 2 syarat kondisinya yaitu membangun koneksi sebelum mengoreksi perilaku dan selalu bertanya bukan menasihati. Kemudian 4 prinsipnya adalah 1. Beralasan, 2. Berkaitan, 3. Menghargai, 4. Membantu.
konsekuensi logis ini, pendidik tetap harus secara konsisten memberi dukungan yang positif kepada peserta didik. Merasakan pujian dan cinta dari orang lain seperti guru, orang tua, dan teman-teman membuat anak terdorong untuk berperilaku baik dan positif. Kalimat seperti, "Saya telah melihat kerja kasmu. Saya percaya bahwa kamu dapat melakukan yang lebih baik depannya." Semangat seperti itu tentu akan sangat berarti bagi mereka. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat memberikan dorongan positif diantaranya, mata dan nada suara kita sangat penting dalam menyampaikan pesan. Hindari membandingkan anak, fokuslah pada kekuatan dan perilaku positif mereka, dan ajarlah anak untuk melihat kesalahan sebagai salah satu proses belajar. Beberapa prinsip dasar dapat digunakan dalam pelaksanaan disiplin positif sehari-hari. Di antaranya yaitu, pastikan kita selalu mendengarkan sebelum memberikan pendapat atau keputusan. Bedakan antara perilaku dengan kepribadian anak. Kembangkan rasa saling menghargai. Jangan sungkan memberikan dorongan atau pujian. Dan pastinya gunakan konsekuensi logis dalam mengatasi perilaku anak. Semua upaya yang kita lakukan bertujuan untuk membuat lingkungan berkembang dan belajar yang inklusif, aman, dan nyaman bagi anak. Situasi kondusif diharapkan dapat mendorong mereka mencapai prestasi yang setinggi-tingginya. Pendekatan disiplin positif sejauh ini telah menjadi metode yang mendukung agar anak dapat bertumbuh sesuai dengan potensinya dan membuat mereka dengan penuh kesadaran mengerti makna tanggung jawab atas pilihannya. Oke, coba tadi setelah kita bersama-sama melihat video paparan tadi, apa yang ada di benak Bapak Ibu? Coba Pak Darmono, apa yang ada dalam benak Bapak Ibu? Di sekolah kami atau di rumah itu berhadapan dengan siswa yang dengan dengan kebiasaan ataupun tingkah laku yang berbeda-beda, sehingga sebagai orang tua atau pendidik harus bisa memisah, maksudnya membedakan mana yang sesuai maupun yang tidak sesuai. Karena sekarang orang tua itu membanding-bandingkan anaknya dengan anak orang lain, itu yang saya kira kurang tepat. Terima kasih atas paparan dari Pak Darmono. Kita sering melihat, saya aja juga mengalami banyak sekarang di lingkungan keluarga, bukan hanya di lingkungan sekolah. Dengan kata lain, membanding-bandingkan seperti lagunya sedang viral, ojo dibanding-bandingke, karena namanya anak itu punya karakter sendiri-sendiri. Jadi tidak boleh kita membandingkan, oh kayak kok bocah banget, kayak bocah sedikan, itu tidak boleh dibandingkan. Coba sekarang tadi paparan dari pihak Pak Darmono, sekarang saya mau coba paparkan dari pihak Pak Guyuban. Untuk Pak, dari video tadi apa yang tersirat dari benak Bapak? Dari video tadi itu anak kalau dibandingkan seperti itu, pertumbuhan otaknya itu terlalu tertekan dan anak kurang bebas cara berpikir. Ya keduanya saya pikir itu orang tuanya kan mempunyai emosi sendiri-sendiri, dia paling berat itu menata emosi dari orang tua. Kok anaknya seperti ini gitu. Itu yang paling berat bagi orang tua. Terima kasih. Terima kasih Pak atas paparannya. Memang orang tua sekarang PR yang terberat adalah menahan emosi, karena emosi itu timbul seketika.
Pertama itu mungkin terpengaruh dengan pergaulan atau terpengaruh dengan yang selama ini sudah viral, yaitu gender. Karena saya di kelas 1 itu kemarin sudah mengadakan komunikasi dengan anak, karena kelas 1 itu luar biasanya gini, anak tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya, anak hanya sendiri. Ternyata setelah saya tanya satu persatu, oh ternyata ada sebab akibatnya. Yang pertama adalah sering bermain HP, karena anak yang sering bermain HP itu tetap fokusnya pada HP, lingkungan pun tidak terlalu peka. Nah, dari video itu kita sudah mengantarkan kita bahwa kita hari ini akan memaparkan tentang disiplin positif baik di lingkungan sekolah, lingkungan rumah ataupun masyarakat. Lanjut Pak Bisnu. Di sini ada pertanyaan pemantik. Nanti apakah Anda setuju dengan pertanyaan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak? Tidak. Alasannya bagaimana Pak Dia? Memang namanya hukuman itu tidak akan mendisiplinkan anak. Anak yang sering dihukum pastinya bukan anaknya akan berubah, akan tetapi cara ibaratnya anak akan berangsur-angsur lebih, berbuat lebih dan lebih. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Betul? Dapat meningkatkan kedisiplinan anak? Apa? Oke. Iya, bahasanya jangan hukuman ya. Ini cuma koreksi saja. Ini sebagai konsekuensi, karena anak kalau dihukum, kalau ini berbuat salah tak suruh membaca. Sudah saya terapkan, ternyata anak kalau disuruh membaca karena sesuatu hal yang dia buat kurang melanggar peraturan, anak malah besok lagi bertambah lagi, bukannya dia berubah, akan tetapi dia berprinsip, oh bekon moco, oh bekon bersih kamar mandi, seperti itu. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Betul ya, penghargaan itu bukan hanya hadiah atau bukan hanya benda atau uang, tapi penghargaan itu bisa diutarakan dengan sikap atau kata-kata. Sikap biasanya sering saya jempol luar biasa, seperti itu. Lanjut. Materi dalam eksplorasi konsep yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua adalah teori motivasi hukum dan penghargaan distribusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi. Restitusi itu ada 5 posisi kontrol. Yang terakhir adalah restitusi segitiga restitusi. Lanjut. Yang pertama, kita akan bedah disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Di sini ada suatu teori yang dinamakan teori kontrol. Saya sambil mendalami ya Pak, supaya tidak ngantuk karena sudah siang. Biasanya waktu siang seperti ini, Bu Guru, Bu Upi dan saya pun juga rasanya sudah ngantuk. Jadinya saya sambil mendalami. Saya ambil teori kontrol, yaitu pilihan dari Dr. William Glasser. Yang pertama itu, Anda tidak bisa hanya mengontrol orang lain, Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi gini Bapak Ibu, dengan kata itu tersirat apa? Anda tidak bisa hanya mengontrol orang lain. Jadi kita tidak bisa hanya mengontrol orang lain, akan tetapi kita harus dapat mengontrol diri kita sendiri. Coba ibaratnya saat dihubungi ngontrol mobil, ngoco dewe, ada bahasa Jawa seperti
kata-kata Dr. William Brazil. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Saya di sini tujuan saya, perilaku saya dari pagi berangkat ke sekolah, tujuan saya adalah untuk mencerdaskan anak bangsa. Akan tetapi pastinya bukan hanya mencerdaskan anak bangsa, tetapi membentuk karakter yang harus ditanamkan pada peserta didik yang bisa diterapkan di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, maupun di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, model berpikir menang-menang kolaboratif konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita mengadakan kolaborasi untuk menciptakan pilihan-pilihan baru, membimbing anak supaya dapat berperilaku yang baik, yang dapat dimanfaatkan atau dibanggakan oleh orang tua. Yang keempat, realitas atau kebutuhan. Kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi di sini kita mempunyai perbedaan, akan tetapi dalam perbedaan itu kita harus dapat menghargai, karena namanya perbedaan itu tidak bisa kudu sosok bodoh, tidak bisa. Saya dengan Bu Dwi berbeda, saya dengan Bu Siti juga berbeda. Itu adalah perbedaan yang setiap manusia memiliki perbedaan yang menggambarkan dirinya sendiri. Selanjutnya, apakah makna disiplin? Kita sering mendengar disiplin, tetapi kita tidak tahu maknanya. Siapa sih disiplin? Di rumah ada disiplin yo, kayak lebaran. Makan habis minum dikembalikan di tempatnya. Apa makna disiplin? Disiplin dari bahasa lain yaitu disiplina, yang artinya belajar. Jadi disiplin itu adalah belajar. Kalau orang belum disiplin berarti kehadirannya belum sesuai dengan artinya. Makna bersalah dari kata ini berkonotatif dengan disiplin diri dari murid-murid Sportex dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Selanjutnya, namun dalam budaya kita, makna kita disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Kenapa saya beri tanda merah itu supaya berada di benak Bapak Ibu. Lanjut Pak. Sekarang ke nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai di setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Itu setiap perilaku memiliki suatu tujuan. Dari Dr. William tadi sebagai teori kontrol terambil dari tahun 1984. Selanjutnya, dengan kaitan nilai-nilai kebijakan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsipnya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Dari James Course 1998. Yang terakhir adalah nilai-nilai kebijakan yang ingin tercapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil belajar Pancasila. Coba Bupik tolong sebutkan profil belajar Pancasila seperti apa? Sambilnya nanti tidak akan. Yuk, belajar Pancasila mantan bertakwa.
kasih. Ternyata sekarang pendidikan sekarang kurikulum merdeka. Kadang saya ditanya di jalan, "Bu, jadi kurikulum merdeka ini apa?" Banyak orang. Nah, saya bilangnya merdeka. Karena apa? Memerdekakan anak. Merdeka. Bu, jadi pilih mati apa? Ada orang tua belum paham dengan adanya itu. Ya, nilai kebijakan yang dicapai oleh setiap anak adalah kita kenal dengan profil belajar Pancasila. Yang paling mudah, saya setiap pagi selalu bertanya, siapa yang tadi pagi sholat? Jadi saya tak akan ini. Tangannya jangan itu, tangannya jangan itu, jangan. Terus, gotong royong. Koncomu nyapu kok kowe mandori, itu namanya gotong royong. Tidak, jadi itu profil pelajar Pancasila. Nah, dari situ mari kita koreksi anak didik kita untuk menjadi disiplin yang positif, menjadi anak yang kepada orang lain selalu peka, melaksanakan yang dinamakan dengan profil belajar Pancasila. Lanjut Pak Wisnu. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Perilaku manusia itu termotivasi, ada 3 motivasi yang sering disebut motivasi eksternal, motivasi internal, itu sama penting. Motivasi internal tujuan disiplin positif. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dengan kata-kata seperti ini. Apakah yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Coba Bapak Ibu pernah terbayangkan setelah kita melakukan satu hal, berpikir apakah yang akan terjadi, apabila saya tidak melakukannya? Pastinya setiap manusia pasti pernah berpikir seperti itu, deh. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau instansi, apakah yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu tidak mustahil. Saya pribadi pun juga melakukan opo-opo anak dapat imbalan, tidak. Sering kok kita mau mengadakan kasus oleh dia opo, berharap, boleh berharap. Terus untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu namanya menghargai diri sendiri. Dari 3 motivasi ini, pastinya pernah dialami oleh Bapak dan Ibu setiap harinya. Pasti pernah berpikir hal yang seperti itu. Saya percaya pernah melakukan seperti itu, walaupun sambil temen jadi temen ini ono hal seperti itu yang mudah saja. Jadi itu kayak mau tuh lompok, mesti gue jangan pedes, itu termasuk adalah motivasi eksternal. Lanjut. Pengertian dari restitusi saya tekankan yang garis merah saja, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kondisi murid itu untuk memperbaiki kesalahan mereka, supaya kita mengadakan restitusi supaya anak itu dapat kembali karakter yang sebenarnya. Kemarin saya sudah melaksanakan restitusi dari mencontek anak katanya. Itu mau kok itu orang bisa mulai tulis A, B, C, D. Nah, kok orang bisa menjadi orang sinau, sinau siswa. Terus yang kedua adalah bertengkar dalam kelas. Mereka bertengkar, namanya kelas 1 memang ingin cari jati dirinya sendiri. Nah, saya harus bersabar. Yang penting bocah orang bahaya ini tak oke. Karena kelas 1 saya tekan ojo ini. Dia akan terbenak sampai kelas tinggi. Biar di kelas 1 sering disini guru sampai besar pun masih teringat. Pengalaman saya ketika saya di SMP ada guru paling galak sekali, setiap harinya bertinggi pas bunga. Sampai sekarang pun saya
masih teringat jika saya bertemu sama-sama jadi guru, dia kepala sekolah SMP, teringat, ya Allah dulu wong kok enggak. Tapi jangan dulu ya Pak, jangan dulu dengan sikap guru seperti itu akan membuat kita lebih disiplin. Saya lihat memang sekarang anak-anak sekarang disiplin, tata tertibnya kurang dipatuhi, kesopanan kurang dipatuhi karena kelengahan dia belum menemukan jati dirinya. Selanjutnya, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang seorang seperti apa yang mereka inginkan, yang disebut adalah tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi setiap kesalahan itu pasti pernah dialami, cuma kita belum tahu solusi bagaimana cara memperbaiki kesalahan tersebut. Lanjut. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi seseorang itu berbuat salah itu bukan suatu hukuman atau pukulan, tetapi dari kesalahan itu kita akan belajar lebih baik. Yang kedua, perbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Yang ketiga, keyakinan keras. Mengapa kita tidak bilang peraturan kelas? Mengapa harus diterapkan keyakinan kelas? Kita memiliki peraturan menggunakan, misalnya di sini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa? Supaya tidak ditilang. Terus apa lagi? Supaya aman. Nek wong desa supaya aman. Mek orang ribet seperti itu. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan harus menjaga kesehatan? Supaya sehat terus. Kesehatan mahal apa Pak? Sehat mahal. Memang sehat itu mahal. Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Lanjut Pak Su. Mengapa tidak peraturan kelas, kenapa harus keyakinan kelas? Itu contoh kesepakatan kelas. Yang pertama, masuk kelas tepat waktu. Kalau saya kelas 1 aturannya masuk jam 7, tapi kadang kalau sudah selesai melaksanakan piket, saya masuk untuk literasi anak. Karena kalau sudah siap dikasih literasi, jawabannya sudah biru-biru. Yang kedua, mendengarkan penjelasan guru. Ketiga, menjaga kelas tetap bersih. Sampai dengan nomor 6 mungkin bisa dibaca sendiri Bapak Ibu, waktu ditanya sudah ngantuk tiga-tiga. Lanjut. Ini perbedaan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas. Peraturan kelas misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab saya. Saya harus bertanggung jawab. Nek menurut buku dikembalikan di tempatnya. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Berarti keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Selanjutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan, menghargai orang lain. Selanjutnya, dilarang menggunakan narkoba. Tapi tidak di sekolah SD narkoba. Tidak ada yang menggunakan narkoba. Itu adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau bersabar, menggunakan masker. Keyakinan kelasnya kesehatan, keselamatan. Peraturan jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan keamanan. Dari paparan ini
adik bapak ibu yang ada di kelas. Itu yang dinamakan keyakinan kelas, itu yang dinamakan peraturan, ada perbedaan. Lanjut. Tindakan guru. Guru itu bertindak, itu yang dinamakan hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, lari meninggi lapangan 3 kali karena terlambat tadi di sekolah, itu termasuk hukuman. Murid diminta membersihkan kamar mandi tidak mengerjakan PR teman, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar, itu konsekuensi. Dari paparan ini memang saya tidak menggali ibu untuk bapak ibu untuk berpikir, cuma bapak ibu tak suruh belajar dengan saya untuk belajar mana membedakan antara hukuman dan mana membedakan antara konsekuensi. Oke, lanjut. Hukuman atau konsekuensi. Hukuman itu suatu yang menyakitkan, harus terjadi, sesuatu yang harus terjadi. Selanjutnya, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Ya, ini yang paling berat, fisik maupun hati. Dari perkataan pun akan terpapar sampai besok tua. Itu kata-kata dengan mudah, kok goblok kan? Sampai tua pun tetap teringat. Pasti bapak ibu pernah mengalami sekolah-sekolah zaman dulu di sakit pak guru itu hal yang sudah biasa. Itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman yang selanjutnya, anak membenci kedisiplinan, anak menghargai kedisiplinan. Jadi selanjutnya paksaan, stimulasi, tanggapan. Saya ambil yang terakhir aja. Merasa marah, rasa bersalah, diperlakukan merasa tidak dihargai. Pernah bapak ibu merasa tidak dihargai? Pernah? Sering. Saya juga sering merasa tidak dihargai. Setahu saya bahwa tindakan saya itu sudah betul, sudah dipikir sebenar-benarnya, sudah dipikir semata-matanya. Akan tetapi namanya orang lain itu adalah kebebasan untuk menghargai diri kita. Ya, kita sudah berlaku paling api, paling sedikit ditompol, tapi kadang orang lain tidak akan bisa menghargai kita. Mari dengan adanya ini rasa menghargai, menghormati untuk diterapkan, walaupun itu dengan anak, walaupun itu dengan teman, walaupun itu dengan suami, walaupun dengan istri, walaupun dengan rekan kerja. Mari rasa menghargai itu perlu untuk dilestarikan. Itu efeknya adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Memang kalau orang yang tidak dihargai itu merasa diasingkan, isin diri. Saya pun juga merasa kalau dihargai ya bisa, makanya saya milih untuk diam diri. Diam diri di sini bukan diam diri untuk marah atau diam diri untuk saya membencinya, tapi diam diri di sini adalah mencari kesalahan saya yang mana. Kesalahan saya itu yang seperti apa? Oh, seperti ini, berarti besok harus dirubah menjadi lebih baik. Lanjut. Identitas gagal dan identitas sukses. Gagal itu terfokus pada hukuman akan menjadikan suatu identitas yang gagal. Identitas sukses itu disiplin, konsekuensi dan distribusi. Tidak usah saya bacakan, saya terangkan saja sedikit. Untuk hukuman itu nanti efeknya untuk hukuman itu nanti fokusnya adalah pada akhirnya adalah negatif. Negatif di sini bapak ibu tidak usah diterangkan, pokoknya negatif itu ada. Terus yang kedua adalah netral. Konsekuensi itu netral, dulu no. Terus yang terakhir adalah positif. Pilihannya jangka waktu, pilihannya dia itu seperti apa, itu adalah positif. Lanjut. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Lanjut.
Nah, kebutuhan manusia kita sering bilang dewek itu kebutuhannya akeh. Oh, kebutuhan manusia itu setelah kita gambarkan itu ada 5 kebutuhan. Di sana ada, ini sama sebenarnya gambarnya sama, cuma yang satu bahasa Indonesia, yang satu bahasa Inggris supaya bapak ibu bisa bahasa Indonesia lain bertahan hidup seperti itu. Yang pertama adalah bertahan hidup, kesehatan, rumah dan makanan. Itu yang paling utama. Kesehatan mahal harganya. Kalau kita tidak sehat, apapun merasa tidak enak, tidak nyaman. Seperti saya sekarang, saya tidak merasa tidak nyaman karena saya berbeda sendiri. Yang pakai sepatu, saya pakai sandal karena dengan kesehatan. Tanpa saya sengaja, saya harus hati-hati, tapi namanya halangan itu tetap harus saya terima. Itu adalah suatu ujian saya untuk selalu berhati-hati dan introspeksi diri. Terus rumah, kalau kita tidak punya rumah, kita mau tinggal di mana? Yang selanjutnya makanan sangat penting. Kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selanjutnya kebutuhan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan kita. Yang selanjutnya kebutuhan kesenangan, kebutuhan merasa senang. Setiap manusia itu ingin tiap hari merasa senang, tapi namanya manusia pasti ada rasa tidak senang. Selanjutnya kebutuhan akan kebebasan pilihan. Kita bebas memilih, jangan dipaksa. Contohnya kalau yang belum menikah, pilihannya seperti itu ya kita dibebaskan aja memilih. Cuma kita sebagai orang tua mengarahkan itu baik atau tidak, kita mengarahkan. Nah, kalau berhubungan dengan anak kita yang sudah belajar kebebasan untuk memilih, pilihan anak, mari kita ikuti pilihan anak senang yang ini. Kita sebagai orang tua memfasilitasi, membimbing. Yang terakhir, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan akan hubungan dengan koneksi sosial. Nah, ini yang paling sangat kasih sayang itu biasanya angin. Kebutuhan itu kadang kita tidak bisa diterima dengan orang lain. Dewi memaksa, saya harus diterima, tidak bisa. Karena namanya seseorang itu menerimanya itu kan sesuai dengan caranya, sesuai dengan keinginannya mereka sendiri. Yang sebenarnya sama maknanya, cuma menggunakan bahasa Inggris. Lanjut Pak Wisnu. Yang menerima restitusi ada 5 prinsip kontrol. Lanjut. Nah, 5 prinsip kontrol. Bapak Ibu pasti tulisanku yang kok males banget. Nah, tapi dengan pemaparan ini saya akan menyemangati teman saya. Ayo kita ikut guru penggerak supaya kita bisa bergerak. Jangan putus semangat karena guru penggerak itu sangat bermanfaat. Yang pertama, saya menambah public speaking saya, karena saya dulu itu kalau pegang pin itu berdek. Terus kan saya berdek sekali, pegang pin ngobrol-ngobrol. Sekarang tidak, anggap saja orang lain itu tidak bisa, saya yang pandai sendiri. Nah, itu jadi motivasi saya. Nah, saya tidak bisa. Makanya dengan adanya diseminasi ini, saya akan menggugah teman saya yang kiranya, asal-asal banget, tugasnya apa? Jangan terpancang dengan tugas. Saya tadi malam sudah di WA sama Pak Silik, belum mengumpulkan tugas, tapi saya pede, siap Bu, nanti saya kerjakan. Sementara belum dudek, saya oke. Tapi saya tetap tugas saya sebagai guru ya, tak ngulang tugas nanti disampaikan. Terus yang kedua, dengan adanya diseminasi ini, panjenengan bisa terbuka, bisa termotivasi, terbuka. Jangan merasa, kok orang dari males ya,
Yang pertama, motivasi, identitas sosial, identitas keberhasilan, identitas berhasil dan sukses. Yang di sini guru berbuat hukumannya menghadapi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Contoh hukumannya: membuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengarahkan seharusnya dengan kata-kata seharusnya bapak kira kaya ngono kuwi, seharusnya bu jenengan kaya ngono kuwi, seharusnya nak aku tidak seperti itu. Dengan kata seharusnya dalam benak orang yang dikatakan seharusnya itu tetap terpancar rasa marah, bapak kecewa dan selanjutnya. Nah, yang di sini yang saya tekankan adalah dampak pada murid. Dampak pada murid itu kalau hukuman itu mengulangi kesalahan lagi, anak dan dihukum itu bukan malah dia berbuat lebih baik, tetapi akan mengulangi kesalahannya lagi. Yang ketiga, membuat orang merasa bersalah, dia merasa rendah diri. Teman lemah, tidak mandiri dan tergantung pada orang lain. Pemantau menitik beratkan pada sanksi, menghargai. Yang terakhir adalah mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaikinya. Lanjut. Pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan 5 kontrol tersebut, siapa yang menyatakan? Yang pertama adalah saya kecewa sekali. Kenapa saya di garis bawahi? Kata ini itu bisa membuat seseorang tidak menanggung. Saya kecewa sekali dengan kamu. Saya sangat kecewa sekali dengan kamu. Pernah Bapak Ibu seperti itu? Pernah. Saya juga pernah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kenapa tadi tidak mengerjakan PR? Saya kecewa. Tapi dalam benak anak itu dengan kata kecewa sampai di rumah, sampai tua tetap teringat. Nah, makanya dari itu sekarang orang yang pepatah nek ngomong tututi hati-hati, karena seseorang itu sensitif. Sekarang itu sensitif sekali dengan omongan, akan menimbulkan sesuatu yang berdampak negatif. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayo lakukan demi Bapak Ibu. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Memantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini sebagai manajer? Kamu selalu paling terakhir. Itu adalah sebagai guru. Lanjut. Bergerak antara itu peraturan, pemantau, konsekuensi, hadiah, nilai-nilai manajer, memperbaikinya. Dengan kata, kalau kamu tidak, saya akan diberikan untuk membuat kita nyaman. Apa kamu yakin bagaimana perbaikan masalah ini? Yang baiknya yang berdua mendapat apa yang kita butuhkan. Lanjut. Nomor 6 terakhir. Semangat Bapak Ibu. Semangat. SC2 sana. Yes, luar biasa. Kurang bergairah. Yuk siap. SC3 sana. Yes, luar biasa. Nah, adanya saya ikut guru-gurunya bisa bilang yes luar biasa. Dulunya tidak. Saya biasanya nggak bisa kotok, wis ampun pulang kok. Ya, yang itu saya harus puncak ini lagi. Good job. Mana saja mana semangatmu? Good job. Saya dapatnya dari pendidikan guru pemberdayaan. Saya heran kemarin bertemu dengan guru SMA itu luar biasa. Kayak pengampung ini orang tua sih dong yang dia Tapi dengan itu adalah motivasi saya untuk semakin bergerak, menggerakkan pendidikan di Indonesia. Luar biasa, teman-teman. Oke, terakhir restitusi segitiga restitusi. Lanjut Pak. Ada gambarnya segitiga, akan tetapi di sini bukan segitiga merek tepung terigu. Ya, biasanya ibu-ibu kalau lihat segitiga seperti ini tulisannya promo. Cepet-cepetan melayu-melayu kalau tubuh-tubuhan pesin anak promo, karena ada tanda segitiga
kasih. Lanjut. Untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal menemukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Guru berkata, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat diri sendiri? Lanjut. Setiap tindakan kita melakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan kata, biasanya apakah kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini ya? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Lanjut. Terima kasih. Salam sehat bahagia. Salam guru penggerak. Guru penggerak Indonesia maju. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih pada pimpinan yang sudah sangat bersemangat menyampaikan apa mengenai budaya positif. Juga sudah siap? Sudah. Kesempatan kali ini saya mau bertanya kaitannya sama kalau tentang yang saya tanyakan tentang keyakinan kelas. Seberapa pentingnya keyakinan kelas untuk para siswa? Seberapa penting keyakinan untuk kelas? Langsung saya jawab saja. Terima kasih pertanyaannya, Bu. Kaitan dengan paparan tadi tentang keyakinan kelas. Seberapa penting keyakinan kelas untuk para siswanya? Kita tahu bahwa keyakinan kelas itu tentang membangun kepercayaan siswa terhadap kemampuan akademik mereka. Akan tetapi di sini juga menciptakan lingkungan belajar yang mendukung rasa aman dan inklusif. Di dalam mengembangkan keyakinan kelas di sini, peran guru adalah sangat penting karena guru sebagai arahan atau pendukung dari siswa untuk meyakini adanya kesepakatan kelas. Seperti itu, Bu. Mungkin ada pertanyaan lain, monggo Pak Moderator, saya silakan. Monggo Pak. Ya, izin bertanya pada narasumber Ibu Wika tidak SPC. Dari sini mau saya tanyakan adalah bagaimana peran Anda sebagai guru penggerak dalam menularkan kebiasaan baik kepada guru lain yang tentunya nanti bertujuan untuk membangun budaya positif di sekolah. Terima kasih. Sambil juga bagaimana peran upaya Anda sebagai calon guru penggerak untuk menularkan kepada
teman-teman guru yang lain dan nantinya kepada anak didik. Monggo. Ya. Atau satu pertanyaan lagi kita tangkap dulu boleh? Monggo. Pentingnya menciptakan budaya positif di sekolah. Dan yang satu tadi, bagaimana peran panjenengan sebagai calon guru penggerak untuk menularkan. Terima kasih. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana peran saya sebagai guru penggerak untuk menularkan kebiasaan baik pada guru lain dalam membangun budaya positif sekolah. Pastinya di sini saya sebagai seorang guru penggerak dalam menularkan kebaikan baik kepada guru lain atau peserta didik dalam membangun budaya positif, yaitu dengan menguatkan apa yang sudah menjadi budaya positif yang ada di sekolah dan menjadi budaya ini yang baik di sekolah, seperti yang sudah saya lakukan adalah senyum, sapa, salam dan kegiatan bersih lingkungan tiap pagi. Senyum, sapa, salam memang saya terapkan terutama pada salam. Sekarang itu anak melakukan salami dengan tinggi dok. Wes kabur, saya bilang hidup. Setiap kali kita salah, kalau belum hidup saya belum pasti kita sekali terus, karena itu adalah menandakan kepribadian anak. Yang kedua adalah apa pentingnya menciptakan budaya positif di sekolah. Memang budaya positif di sekolah itu sangat penting karena memiliki tujuan untuk membangun budaya positif di sekolah adalah menumbuhkan karakter anak. Nah, untuk menumbuhkan karakter anak ini ditekankan dengan adanya budaya positif. Kita semua percaya bahwa tujuan penting sekolah adalah membentuk karakter siswa, terutama karakteristik siswa. Oke, lanjut lagi, ada tidak? Sudah cukup. Nah, dari berbagai percakapan dialog tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa kita harus bersikap disiplin positif. Setelah adanya pemaparan, kita tahu bagaimana kita bertindak, dan setelah kita tahu, maka saya juga sadar bahwasanya saya dalam bertindak masih sebagai orang tua maupun sebagai guru masih banyak melakukan kesalahan-kesalahan, sehingga kedepannya kita dapat bertindak lebih baik lagi. Dan jangan lupa untuk meningkatkan motivasi keinginan-keinginan yang memberikan kita semangat. Dan nanti kita juga akan sering mendengar istilah punishment and punishment, reward hadiahnya boleh kita teruskan. Jadi bapak ibu guru masih boleh memberikan itu. Besok kalau kamu juara saya berikan, besok kalau kamu juara saya ajak. Itu adalah memberikan satu motivasi, dan punishmentnya atau hukumannya kita rubah menjadi bentuk budaya yang positif. Demikian dari saya. Ada pada guru sebelum tutup. Nah, demikian adalah destinasi yang sesi kedua pada siang hari ini. Saya atas nama pribadi mohon maaf apabila ada kesalahan, tutur kata saya yang berkenan. Kita jumpa lagi di lain waktu, di lain pertemuan. Saya akhiri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.